Wih, mantap. Just gandos top Marco top 910. Ya, kita hitung aja. Tadi udah 20, udah 40, gesekan 10 kali udah 50. Sekarang kita tambahin ini. 1 2 3. Udah berapa kali nih? Udah lebih dari 50 kali ya. Biarin lah. Wih, jos gandos top Marco top. Kita coba dari samping. Wih, masih jos pokoknya. Yang terpenting bisa mengasahnya aja teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Andi Pisau Koki. Tentunya tetap di Bangka Bilah, pisau dan golok custom berkualitas, insya Allah. Pisau Koki for you in Africa. Oke teman-teman, untuk kali ini Mas Andi ingin meneruskan proyek daripada pembuatan pisau saset bahannya dari baja DMO5. Baja DMO5 itu terbilang baja keras di kisaran 64 sampai 65 HRC ya. Jadi untuk pembuatannya cukup membutuhkan tenaga, kesabaran untuk mendapatkan sebuah bilah yang tajam dan berkualitas. Ya, tanpa berlama-lama, bagaimana nanti bentuknya, ikuti terus video ini sampai akhir dan tentunya pasti akan ada namanya uji kelayakan pakai, ketajaman dan ketangguhannya. Dan kita pola dulu. Ini berhubung yang pesennya pengen dirubah bentuk, jadi harus terpaksa bikin pola lagi. Dan panjang yang diinginkan itu hanya 10 cm ya teman-teman ya untuk pisau sasetnya. Yang tadinya kan pengennya pisau garpu begini, ternyata dirubah ukuran dan modelnya. Ya sudah, akhirnya dibikin pola lagi. Dan kita potong menggunakan mata cutting seperti biasa. Mau merek apa aja boleh ya. Kalau Mas Andi udah terbiasa gonta-ganti merek, jadi kalau ditanya merek apa nggak bisa jawab mana yang lebih baik. Pokoknya saya selalu pakai merek yang paling murah saja. Yuk, tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi. Tinggal proses merapikan polanya dulu sebelum dibikin mata bilahnya teman-teman ya. Untuk paksinya lumayan panjang ya. Tanpa berlama-lama langsung kita rapikan dulu polanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk proses pemotongan dan pembuatan polanya sudah beres ya teman-teman ya. Untuk satu buah pisau saset panjang 10 cm bahannya dari baja DMO5. Teman-teman sudah melihat sendiri percikan apinya bagaimana ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang masih menggunakan mata cutting seperti ini, batu gerinda seperti ini dalam pembuatan bilah dari baja DMO5 harus benar-benar sabar,
Begitu anget-anget dikit, panas-panas dikit, masukin ke air, gerinda lagi. Begitu anget-anget atau panas dikit, masukin ke air. Begitu seterusnya sampai didapatkan sebuah mata bilah yang tajam dan berkualitas. Berhubung Mas Andik menggunakan mesin BG atau bell grinder yang ada di belakang ini, tentunya tidak tentunya tidak membutuhkan ekstra tenaga yang lebih ya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita eksekusi di mesin BG-nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk proses pembuatan mata bilahnya sudah jadi ya teman-teman ya. Untuk hasil sementara seperti ini, tinggal lanjut proses poles, pengasahan, dikasih gagang, sudah beres. Karena ini yang pesennya bikin yang sesederhana mungkin tanpa sarung ya, hanya bilah sama gagangnya seperti model pisau garpu gitu, cuman mata bilahnya melengkung ke atas ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung kita poles saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk proses pembuatan mata bilahnya sudah beres ya teman-teman ya. Tinggal lanjut pengasahan sebelum dikasih gagangnya. Karena ini pembuatannya tanpa sarung ya, yang pesannya tanpa sarung, jadi cukup sampai pembuatan gagang saja. Yuk tanpa lama-lama langsung kita lihat bersama bagaimana dengan ketajamannya. Sebelum kita masuk ke sesi uji kelayakan pakai, kita asah dulu ya teman-teman ya. Tentunya tetap menggunakan media asah stropping buatan dari pisau koki. Nanti kita lihat bersama bagaimana dengan ketajaman dan ketangguhannya dari satu buah pisau saset dari bahan baja DMO5. Tanpa berlama-lama, kita langsung asah dulu ya teman-teman ya.
Bagi teman-teman yang mau order media asahan strapping pisau koki, boleh ya, langsung saja masuk di kolom bawah yang ada di video maupun yang ada di deskripsi. Kita langsung coba dulu ke kertas ya teman-teman ya, apakah mampu menyayatnya dengan sempurna. Wih, mantap. Kita geol-geol, masuk teman-teman ya. Inilah ketajaman daripada pisau bahan baja DMO5. Mantap ya. Kita coba dari samping. Wih, mantap. Jos gandos top markotop. Putus semuanya ya. 1, 2, 3, 4. Mantap, luar biasa teman-teman ya. Kita langsung coba ke plastik. Mana plastiknya? Aku tak ngambil plastik dulu teman-teman ya. Kita coba ke plastik ya teman-teman ya. Digeol-geol masuk, disiwir-siwir masuk. Ajib pokoknya ya. Selama bisa mengolahnya dan mengasahnya dengan benar, baja DMO5 itu mantap, luar biasa ya. Kita langsung putuskan saja. Mantap. Kita coba ke tisu ya teman-teman ya. Walaupun pendek, apakah mampu menyayatnya dengan sempurna. Tapi kita stropping dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita stropping. Cukuplah ya. Kita coba apakah mampu menyayatnya dengan sempurna hanya dengan panjang 10 cm. Kita lihat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap. Jos gandos top markotop. 10 cm bisa menyayat sejauh ini teman-teman ya. Mantap. Dan yang terakhir, seperti biasa yang nggak pernah ketinggalan, yaitu ke kertas yang digulung-gulung dulu. Kita bikin dulu karena nggak persiapan teman-teman ya. Kita bikin dulu. Ya teman-teman ya, kita coba apakah mampu menyayatnya dengan sempurna. Seperti biasa saya taruh di telapak tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap. Untuk ketajamannya nggak usah ditanyakan lagi untuk baja DMO5 ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin dan kita keluarin teman-teman ya. Nyerandal, bolong teman-teman ya. Untuk yang terakhir kalinya kita putuskan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, luar biasa ya teman-teman ya. Begitulah ketajaman dari baja DMO5 selama bisa membuatnya dan mengasahnya dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut ke uji ketangguhannya teman-teman ya. Kita uji ketangguhannya. Kita gunakan kayu sonokeling. Ini bekas-bekas daripada pembuatan gagang dan sarungnya ya. Kita gecrekin 10 kali, lalu kita coba lagi ke kertas. Kita ambil dulu kertasnya. Kita gecrekin dulu ke kayu sonokeling yang sudah sangat dikenal sebagai kayu yang keras dan alot ya. 10 kali dulu. Teman-teman bisa menghitung ya, dari
pangkal sampai ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 kali. Setiap gesrekan pasti ada kotoran yang menempel di ujung bilah, tentunya harus dibersihkan teman-teman ya. Kita coba ke mantap, tak ada ubahnya. Digel-gel masuk, dari samping masuk, mantap pokoknya ya. Kita coba ke plastik, apakah masih mampu menyayat plastik. Kita coba ke plastik. Masih keren teman-teman ya. Mantap. Kita putuskan saja. Joskan Dostop Markotop. Kita mana tadi kayu. Nah, kita tambah 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tambah 10, 20. Kita coba lagi ke kertas, apakah masih mampu menyayatnya dengan sempurna. Mantap, tak ada perubahan teman-teman ya. Joskan Dostop Markotop, apalagi kalau untuk ibu-ibu di rumah. Wah, udah tajamnya lebih dari keterlaluan ya teman-teman ya. Mantap. Kita coba lagi ke plastik setelah 20 gesekan di kayu sonokeling. Mau lepas aja ini ya. Ini belum dipagehan. Kita coba. Mantap, masih mampu teman-teman ya. Sampai habis plastiknya nih. Joskan Dostop Markotop ya. Sekarang kita buat nyerut kayu sonokeling. Ini yang suka kerajinan tangan, yang berbasis bahan dasarnya dari kayu, yang suka ngukir, itu ya teman-teman ya, bagus. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri, sampai muncrat-muncrat ke depan kamera tuh. Tuh mantap ya teman-teman ya. Dari pangkal sampai ujung saya buat nyerut semuanya. Nih ya. Wah, paham ya. Udah ya, kelihatan ya. Dan kita bersihin dulu teman-teman ya. Mau lepas aja. Kita bersihin dulu. Kita coba lagi ke kertas, apakah masih mampu menyayatnya dengan sempurna. Mantap. Joskan Dostop Markotop. Kalau ke plastik apakah masih mampu? Kita coba aja plastik bekasnya ini setelah buat nyerut-nyerut. Mantap ya. Plastik masih jos. Kita lanjut ke yang lebih keras lagi. Ini ada bekas dari tulang kaki sapi ya teman-teman ya. Nih ya, kita gesrekin dulu 10. Tadi kan udah 10, 10, 20 sama nyerut ya, hitung aja udah 30 ya. Sekarang kita hitung bareng-bareng teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10 kali. Ininya mau lepas saja. Kita bersihin dulu. Kita coba di kertas. Mantap. Gel-gel masih masuk. Jos ya. Kita coba di plastik. Mana plastiknya? Nih. Lebar, buang-buang plastik
Ya, kita coba lagi ke plastik apakah masih mampu. Terputus teman-teman ya. Mantap, itulah baja DMO5. Sekarang kita tambah 10 lagi. Bareng-bareng hitungnya teman-teman ya, biar seru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bersihin lagi. Kita coba lagi ke kertas. Wih, mantap. Jos gandos top markotop. Kalau untuk ibu-ibu di dapur untuk 1 tahun kayaknya nggak tumpul-tumpul teman-teman ya. Ibu-ibu juga udah pisau tumpul aja bisa ngirisin bawang teman-teman ya, apalagi yang kayak gini. Mantap pokoknya. Kita ketok-ketokin ke tulang teman-teman ya. Dari pangkalnya sampai ujungnya. Ya, kita hitung aja. Tadi udah 20, udah 40, gesekan 10 kali udah 50. Sekarang kita tambahin ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nah. Udah berapa kali nih? Udah lebih dari 50 kali ya. Biarin lah. Nah, udah. Tentunya kita lihat dulu mata bilahnya apakah ada yang meleot atau karompal. Untuk mata bilahnya aman teman-teman ya. Tapi sekali lagi, baja DMO5 itu nggak recommended untuk golok cacah tulang karena bajanya keras. Ditakutkan pas buat full-fullnya tenaga komprang patah langsung, wah kena orang bahaya teman-teman ya. Tajam tapi dia rapuh teman-teman ya, jadi harus dia nggak tahan banting. Kok dia ini tuh nggak tahan banting. Ngomongnya nggak bener pisan. Kita coba lagi ke kertas teman-teman ya, setelah kita ketok-ketokin lebih dari 50 kali. Wih, jos gandos top markotop. Kita coba dari samping. Wih, masih jos pokoknya. Yang terpenting bisa mengasahnya aja teman-teman ya. Sekali tumpul ngasahnya nggak bisa bayar orang ngasahnya 50.000 ya, 50.000 jasa asahnya doang. Kalau teman-teman pengen dapat ilmunya, ada mahar yang harus teman-teman bayar untuk bisa mengasah dengan mudah, cepat, hasil maksimal. Kalau ke tisu sudah pasti nggak mampu teman-teman ya. Kalau ke tisu pasti nggak mampu, tapi kita coba aja ya. Kalau saya yakin udah nggak mampu. Tuh, udah digesrek 50 kali, saya tan ketak-ketok ya, pasti sobek. Tapi kalau kita asah dengan media asahan strobing pisau koki, kita lihat bersama apakah hasilnya bisa menyayat tisu lagi ya. Banyak orang mengeluh bagaimana cara mengasahnya baja keras, baja DMO5, CO5. Wih. Kalau di saya untuk baja-baja modern, baja-baja keras itu jasa asahnya itu mulai dari 100 sampai 200 lebih teman-teman ya. Kita coba ke tisu, apakah sudah mampu? Kita lihat saja. Wih, mantap. Jos gandos top markotop. Yes, teman-teman ya. Begitulah teman-teman untuk ketajaman dan ketangguhan daripada baja DMO5 selama bisa mengolahnya dengan baik dan benar. Dan sekarang masuk proses
pembuatan gagangnya. Dan gagangnya ya ini teman-teman ya. Nah, gagangnya ini tinggal kita bor lagi, kita masukin ya. Tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi. Oh iya, bagi teman-teman yang mau order media asas provinsi kopi, langsung saja masuk di kolom bawah yang ada di video ini maupun yang ada di deskripsi. Oke teman-teman ya, untuk gagangnya memang sudah ready dari awal. Jadi untuk model-model pisau garpu, pisau-pisau seperti ini, saya menggunakan gagang klasik ya, seperti ini. Dari kayu sono keling plus pakai celut. Ini celutnya seamless ya. Seamless, jadi tahan karat. Udah saya kasih lubang, tinggal kita masukin saja. Untuk hasilnya seperti ini. Sebelum dilem, gunakan bubuk-bubuk serbuk daripada kayu teman-teman ya. Ini di dalamnya sudah saya kasih sedikit serbuk kayunya, tinggal dilem saja. Kita tunggu sampai kering dulu, nanti masukin lagi serbuk kayunya sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Serbuk kayu lagi, masukin, lem lagi sampai penuh. Nanti yang paling atas usahakan pakai serbuk kayu yang halus ya, biar kelihatan menyatu dengan kayunya. Alhamdulillah untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebihnya tuh. Setelah dipasang di gagang yang bulat, model klasiknya seperti ini ya, kalau yang di pisau koki itu. Kita tinggal lanjut pengamplasan teman-teman ya. Kita amplas, bila dirasa sudah halus, lanjut penyemprotan, finishing terakhir. Biasa saya menggunakan dari set semprot Titan Premium. Dan yang pesannya ini tanpa sarung, jadi nanti dikirimnya bentuknya seperti ini aja. Bagi teman-teman yang mau PO juga boleh ya, dari baja di MO5 atau D2 gitu boleh. Kalau mau sharing juga boleh, mau tanya-tanya dulu boleh. Oke teman-teman ya, kita lanjut proses finishing terakhir, yaitu penyemprotan bagian gagangnya. Tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk proses pembuatan satu buah pisau cacet bahan baja di MO5 nya sudah jadi ya teman-teman ya. Untuk penampakan hasil akhirnya seperti ini. Panjang bilahnya ada di 10 cm. Untuk gagangnya dari kayu sono keling, dipadukan dengan celut seamless ya. Modelnya klasik-klasik saja. Bagi teman-teman yang baru melihat video atau channel Mas Andi Pisau Koki, bila dirasa video ini ada guna dan manfaatnya, silahkan di subscribe, like, komen, dan share. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman kita yang lainnya dan menjadi amal baik dan ibadah untuk teman-teman semuanya. Saya Mas Andi Pisau Koki pamit undur diri, sampai bertemu dan berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.